Gimana kalau suami nggak ada di tempat? Ya di rumah ya. Berarti suaminya pergi. Sudah lama ke luar negeri. Hmm. Nggak ada kabar apakah masih hidup atau tidak. T. Apakah masih dapat bagiannya? Dapat bagian waris berarti kan? Ya, Misalnya yang meninggal berarti orang tuanya gitu. bias juga ya. Bisa dua kemungkinan nih pertanyaannya. Kalau terusnya gini, apa bagiannya tersebut wajib diberikan kepada anak seayah lain ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Abah Lutfi. Kita masuk lagi ke sesi tanya jawab. Tanya Abah Lutfi yang udah lama nggak tayang. Tanya jawab. Lama nggak tanya jawab nih. Kita mau bacain pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Kalau yang di WhatsApp itu biasanya langsung konsultasi lewat telepon ya. Bagi yang sangat-sangat komplikasi apa? Kompleks. Masalahnya rumit, itu bisa lebih jelasnya bisa lewat kontak yang sudah tertera gitu ya. Tapi kalau yang di YouTube itu biasanya banyak yang sama kasusnya ya. Jadi bisa diwakilkan untuk tanya jawab. Dan kali ini kita bahas soal waris lagi. Ini pertanyaan 3 hari yang lalu atas nama akun Nur Muslim Darussalam. Wih, jenenge apik. Gimana kalau suami nggak ada di tempat, sudah lama ke luar negeri, nggak ada kabar apa masih hidup atau tiada, apakah masih dapat bagiannya? Apa bagiannya tersebut wajib diberikan kepada anak seayah lain ibu? Atau penjelasannya, atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Gimana tuh, berarti suaminya Hilang. menghilang, Suaminya hilang tanpa berita. kabar? Pergi tanpa berita. Pergi tanpa kabar. Berita Kira-kira gimana ini kasusnya? Banyak kemungkinan atau hanya satu kemungkinan? Jadi tadi itu pertanyaannya saya agak bias. Apakah suami itu dapat bagian waris atau tidak gitu maksudnya, atau kebalik gitu tadi kayaknya. Ya, gimana kalau suami nggak ada di tempat? Ya di rumah ya. Berarti suaminya pergi. Sudah lama ke luar negeri. Nggak ada kabar apakah masih hidup atau tidak. T. Apakah masih dapat bagiannya? Dapat bagian waris berarti kan? Ya, Misalnya yang meninggal berarti orang tuanya gitu. bias juga ya. Bisa dua kemungkinan nih pertanyaannya. Kalau terusnya gini, apa bagiannya tersebut wajib diberikan kepada anak seayah lain ibu? Gimana pertanyaannya? Ada dua kemungkinan. Nah, kalau gitu saya jawab dulu. Kalau berarti ini jawaban pertama, kalau suami sebagai penerima waris. Oke. Ya, berarti suaminya ahli waris tapi dia nggak di tempat. Nggak di tempat gitu. Nah, nanti yang kedua kita coba jelaskan suami sebagai pemberi waris karena yang meninggal gitu. Oh, dia juga. Berarti dia posisinya sebagai ayah. Sebagai orang yang meninggal. Nah, oke. Tapi sebelum kita bicara tentang waris ini, memang ada hal yang menarik tentang pernikahannya ini. Ada sisi yang perlu diperjelas dulu. Kan orang pergi itu nanti dalam hal, mudah-mudahan nanti kejawab dua-duanya nih.
syarat warisan itu, syarat waris, syarat-syarat waris itu pertama harus ada yang meninggal. Yang meninggal itu maksudnya orang yang meninggal dunia sehingga dia nanti pihak yang memberikan waris. Syarat kedua, ada yang menerima waris. Berarti yang menerima waris ini orang yang hidup. Gitu, ada yang meninggal, ada yang hidup. Kemudian yang ketiga nggak ada penghalangnya. Jadi syarat menerima waris itu pemberi waris, berarti yang meninggal. Yang menerima waris berarti yang hidup, dan yang ketiga tidak ada penghalangnya. Ya. Penjelasannya gimana? Syarat-syaratnya. Jadi kalau kita berbicara waris ini harus dipastikan siapa yang meninggal. Gitu. Karena kadang-kadang ada salah kaprah nih Bang Destur. Ada yang salah kaprah. Misalnya nih, saya bilang salah kaprah itu misalnya gini. Kita yang ngerantau, saya ngerantau, saya asli saya dari Jawa katakan gitu. Nah kadang-kadang perantau dari Jawa itu pulang nih ke kampung halaman di Jawa, ditanya mau pulang dulu, ngapain? Bagi waris. Nah gitu. Nah kalau bilangnya bagi waris itu konteksnya, pertanyaan kita berikutnya, apa ada yang meninggal? Jadi kalau orang ngobrol bagi waris itu biasanya hubungannya bapak atau ibu kita meninggal, makanya mau bagi waris. Iya, begitu. Nah, tapi kadang-kadang orang bilang mau pulang ke Jawa mau bagi waris, padahal bapak ibunya masih hidup. Dibagi duluan sebelum meninggal. Ya, sebenarnya bukan bagi waris. Kalau bagi waris itu tadi syarat pertama harus ada yang meninggal, sehingga nanti sebagai pemberi waris. Kalau belum meninggal berarti bagi-bagi harta. Ya hibah saja, hibah orang tua kepada anak. Tapi salah kaprah, orang tua yang masih hidup hartanya dibagikan kepada anak, dibilangnya waris. Bagi waris. Berarti istilahnya yang perlu salah kaprah ya. Sosialisasikan lebih. Ya. Jadi syarat pertama harus ada yang meninggal. Nah, tadi pertanyaan di YouTube tadi, ini kalau misalnya yang pertama tadi dia nggak ada di tempat, kasusnya dia yang penerima yang pertama. Nah, kasusnya dia sebagai penerima. Berarti kan tadi syaratnya kan pertama ada yang memberi waris, ada yang menerima waris. Yang memberi waris berarti yang meninggal, penerima warisnya berarti masih hidup. Nah, kalau dia sebagai penerima waris harus dipastikan dia masih hidup. Nah, kan masalahnya pertanyaan belum tentu, nggak ada kabar soalnya. Nah, nggak ada kabar. Nah, nggak ada kabar ini begini. Ada istilah orang itu dinyatakan wafat menurut ketetapan vonis hakim. Nah, ketetapan vonis hakim itu misalnya beginilah, kemarin kita sempat berduka ya, ada kapal selam yang tenggelam karena pecah katanya gitu. Nah, misalnya si laki-laki ini pergi bertugas di kapal selam itu dan kapal selam dinyatakan tenggelam, karam. Istilahnya apa itu? Bertugas selamanya. Ya. Ini kan bertugas dan kapalnya dinyatakan karam. Menurut umumnya, kalau terjadi begitu biasanya ya penumpangnya wafat, meninggal. Sudah bisa ya hampir 100% positif ya. Ya, biasanya meninggal. Walaupun kalau berbicara ajal ini kan haknya Allah. Kadang-kadang nggak masuk akal, tetap aja masih hidup gitu. Kayak peristiwa tsunami Aceh itu kan ada orang yang terdampar di atas kayu, terombang-ambing domba sampai beberapa hari, ternyata nggak meninggal. Ditemukan masih hidup. Nah gitu. Tapi secara umum kalau dia nggak ditemukan lagi, udah dicari, diupayakan, tim SAR sudah terjun dan macam-macam, nah diputuskan wafat karena kecelakaan itu.
Berarti positif misalnya. Misalnya dia dinyatakan positif meninggal ya. Kalau udah meninggal, dia meninggal lebih dulu sebelum pemberi waris, maka dia tidak mendapatkan waris. Dia yang mewariskan harus. Dia malah memberi waris gitu. Gitu. Berarti harta tadi itu nggak jadi diberikan ke dia kan, jadi udah meninggal. Berarti langsung dibagi lagi kan gitu. Ya, Kalau sudah pasti, oh dia sudah meninggal. dia udah meninggal ya, berarti diberikan ke bagikan. pewaris yang lain gitu. Ahli waris yang lain. Iya. Kan ada wali waris kan mungkin nggak cuma satu. Iya, iya. Nah, jadi harta yang tadi untuk suami yang nggak jelas tadi itu bisa dibagikan atau pasti dibagikan kepada ahli waris yang lain. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi itu tadi Itu sisi yang pertama. pertama ya. Berarti Dia suami yang nggak ada sebagai itu sebagai penerima waris. Terima warisnya. Nah, sekarang kalau dia sebagai pemberi waris, seorang suami ternyata dia merantau, nggak ada kabar lagi, hilang, ditelan bumi, itu beritanya di WA nggak nyambung, dikirim surat nggak nyambung, ditanya temennya nggak nyambung, nah gitu. Ini kan, ini masih hidup apa enggak ini? Gitu. Ini ngerantau bunyinya. Kalau bunyinya dari kecelakaan mungkin bisa langsung diajukan vonis kita di. Tapi kalau pergi itu kan kemungkinannya banyak. Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Kemungkinan melarikan diri dari istri. Aduh, bahaya. Kemungkinan pulang ke tempat lain. Kemungkinannya banyak. Ganti identitas. Kemungkinan ganti identitas dan lain-lain. Nah itu nggak jelas. Nah, kalau status perkawinannya berarti kalau suami itu meninggalkan istri. Masuk itu juga nih pembahasannya. Iya dong. Kalau dia pergi tanpa berita itu kan Meninggalkan kewajiban dia. meninggalkan kewajiban dia. Kan kalau di Indonesia itu kalau dalam pernikahan kan selalu ada sigot talak taklik gitu. Nah, bahasanya itu akan dibahas kapan nanti ya? Nantikan aja. sigot talak taklik. Tapi diantaranya kan sigot talak taklik itu kalau 4 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Bisa istrinya mengajukan gugatan cerai. Jadi persoalan pernikahannya mungkin yang putus. Kalau pernikahan putus, ternyata setelah berjalan tiba-tiba ada kabar bahwa suaminya termasuk yang meninggal kecelakaan misalnya. Ya karena sudah putus pernikahannya, ya berarti istri ini tidak lagi sebagai ahli waris. Tapi kalau dia tetap sabar menunggu, ya kamu udah nggak dinafkahi udah bertahun-tahun nih, nggak apa-apa lah, pokoknya saya masih statusnya sebagai istri dari suami yang pergi tadi. Ya berarti ketika nanti tiba-tiba ada kabar bahwa si suami ternyata memang sudah meninggal, berarti dia ahli waris. Berarti istrinya ahli waris. Iya, iya. Gitu. Tergantung istrinya berarti kan Mau sabar apa enggak gitu, atau mau mengajukan gugatan apa enggak gitu. Karena udah misalnya nih kalau 4 bulan ini rasanya kalau istri biasanya masih nunggu biasanya. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun nggak jelas, dah diajukan gugatan cerai dengan membayar iwat gitu, uang penggantinya. Pengganti mahar gitu ya. Iya, uang pengganti oleh hakim diputuskan putus pernikahannya. Habis diputuskan tiba-tiba besok ada kabar kematiannya, sudah bukan lagi ahli waris. Itu ya. Jelas ya. Jadi ini juga pertanyaannya sekaligus bisa menjawab beberapa soal di masyarakat. Bisa jadi itu memang beliau itu ahli waris, tapi nggak ada kabar, maka harus diperjelas dulu. Dia meninggal apa masih hidup? Kalau masih hidup berarti dia masih ahli waris. Kalau sudah meninggal berarti ya dia yang harus mewariskan kepada keluarga yang lain atau yang kemungkinan kedua tadi itu. Dia posisinya sebagai suami rumah tangga, dia pergi, nggak ada kabar. Tergantung istrinya mau tetap bersabar atau minta cerai. Kalau cerai berarti mau hidup mau mati sudah putus koneksi. Tapi kalau soal apa tadi, kalau memang mau bersabar, kalaupun ada kabar meninggal berarti tetap ahli waris. Ahli waris karena dia statusnya sebagai istrinya. Iya, masih setia. Jadi syarat
syarat warisan itu 3 tadi. 3. Ada orang yang meninggal, kedua ada orang yang menerima warisnya, ketiga tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Kita bahas di sesi yang lain. Ya, bikin penasaran ini. Iya. Ada sebab-sebab orang itu dia secara apa namanya syarat-syarat sebagai ahli waris masuk mungkin ya. Kita bahas di video sebelumnya, silahkan disimak. Tapi tiba-tiba kok ada sesuatu nih, Penghalang. penghalang itu sehingga dia nggak boleh jadi ahli waris. Jangan sekali-kali kasih warisan. Kenapa? Kita bahas Kita pada pada berikutnya. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nikmati secangkir kopiku dan secangkir gulaku. Teman-teman udah tidur masalahnya.